Padahal diri jadi muliakan Allah. Untuk sekarang ini mempermasalahkan agama, bisa berburuan karena agama. Untuk masalah kitab yang berasanya sudah sama-sama Islam, di situ sangat tumbuh banyak hal, mulai dari perselisihan paham sampai nggak mau tegur siapa lagi. Apa yang harus begitu manusia? Mestinya manusia satu sama lain gak ada beda. Bahwa yang namanya manusia satu-satunya yang dipercaya mewakili Allah. Gimana perjalanan kita sebagai manusia untuk selanjutnya kita perjalanan hidup ini, gimana sekira membentuk persalinan saudaranya apa modalnya? Jadi walaupun diawali tadi dengan khas Islam, pakai salam, ada khutbah dikit, bukan artinya ini khusus untuk Islam. Amanah. Jadi semua manusia, baik yang Islam agamanya atau yang di luar Islam, semua manusia yang dipelajari. Terbesarnya kitabnya itu dikenal Al-Quran. Al-Quran itu firman Allah yang dipelajari masa dini. Quran 30 juz, isinya 6.666 ayat. Jadi siapapun yang sudah sanggup mempelajari berarti menyiapkan diri untuk dicetak tidak kurang tidak lebih dengan apa yang dibaca dalam Quran itu sendiri. Sanggup. Kalau nggak sanggup mencetak diri seperti apa yang di dalam Quran yang dipelajari itu, terus setelah mempelajari ada ungkapannya qul sya'alaka 'adabi anni fa inni qarib, ada nahnu min hablil warid, ada urut sirkulasi darah untuk menjaga stamina. Allah masih lebih dekat dari semuanya. Itu lah. Oh, tatanan di syariat, cara bersucinya kayak gini, cara beribadahnya kayak gini. Di thariqah pun itu ada betul-betul harus dipelajari dulu. Gimana jadinya orang thariqah? Gimana cara ibadahnya, atau salatnya, atau sembahyangnya? Saya di dunia ini cara kesuciannya gimana, cara salatnya itu gimana, sampai hal makrifahnya. Setelah kesemuanya harus dipelajari. Andai kan mau berangkat dengan yang paling awal yang kita terima masa kecil, bisa ada kesan. Tahu nilai keberangkatan dengan petunjuk syariat yang didapat kesannya begini. Oh, dengan thariqah penghambaan sebagai manusia kepada Allah begini. Dan antara perjalanan syariat dan thariqah mana kala kumpul masih sebatas itu masing-masingnya. Yang sudah di thariqah nggak boleh menyalahkan perjalanan orang yang masih berangkat di syariat, apalagi yang syariat. Yang thariqah itu lebih dulu daripada sendirinya masih baru mengawali syariat.
hadirin yang dimuliakan Allah. Jadi dari sekian kitab yang dipelajari, khususnya Quran, jaminan Quran itu tajwid. Siapa yang sanggup membaca Quran dengan tajwid, itu berarti disiplin untuk tidak merubah adanya bacaan Quran. Ditambah dapat pahala. Tapi kalau dibuburi, ditambahi hal terjemah, pemahaman, begitu. Awal keberangkatan namanya tafsir, penafsiran, sebetulnya boleh aja Quran ditafsir. Tapi betul Quran, firman Allah ada wujudnya. Dari sekian ayat dalam Quran itu ada ungkapan kul fayakun sudah ada wujud. Jadi kalau ditafsir lagi mana tidak ada wujud? Maksudnya kita harus berangkat mengenali. Berhenti di itu nggak boleh, harus dilanjut ke hakikat sampai ke ma'rifahnya. Kenapa? Karena itu tadi manusia inilah yang satu-satunya yang diandalkan oleh Allah. Bagaimana kalau perjalanan kita ini terhitung mengecewakan Allah, mempermalukan Allah. Ya, mulai malam sekarang ini gimana sekiranya tidak memperpanjang mempermalukan Allah itu gimana? Semua makhluk itu masih dihadapi Allah, dijiat oleh Allah. Apa manusia ini akan ditanggung Allah? Dalam bimbingan Islam, mulai zaman Musa, Nabi Musa, ngomong kepada Allah, ya Allah, katakanlah, Rabbu, bukan aku tidak percaya, tak yakin kepada engkau, karena aku engkau jadikan utusan untuk jadi modal, aku menyampaikan pada umat-umatku. Nggak mampu, hanya baca linknya, pingsan. Dan kalau umat sekarang ini langsung menghadap kepada Allah, mana jalannya? Nah kita memang dengan adanya keberangkatan petunjuk yang sudah konkret itu di Islam itu sebetulnya ya itu kan masih lugatul Arabiyah. Islam itu kalau diterjemah sebetulnya kan penyelamat. Nah, keberangkatan dari sel, menurut biologis, ilmu kedokteran, itu rumahnya itu sudah sel-sel hidup sudah berproses jadi selamat kan? Masih dalam kandungan sudah ada gerak sudah, pasti ada yang aktif. Satu jaminan, gimana sekiranya pada saatnya dipindahkan dari alam kandungan sebagai tempat alam diciptakan, dari mana asal? Kan dari cara-cara yang tahu bahwa hunianya lebih dulu daripada yang mengikuti alamnya. Yang kita sanggup begitu, laksanakan dunia khususnya di Indonesia ini nggak akan menghadapi kerusakan kayak sekarang ini. Berhadirin yang dimuliakan Allah. Ayolah, keberadaan Islam ini jelas kan. Beliau Nabi Muhammad dapat wahyu itu atau pada masa kenabiannya itu umur 40. Beliau itu berumah tangga sudah umur 25 tahun, ketemu Khadijah 40. Cara apa yang dipakai? Karena Quran itu atau masa kenabian beliau umur 40. Selama 15 tahun kan beliau dengan Khadijah. Ya. Jadi kalau umat sekarang ini hanya berhenti belajar satu kitab, selesai belajar kitab yang satu, terus pindah pada kitab yang lain, sehingga di rumahnya itu penuh dengan tumpukan kitab. Apa nggak boleh? Boleh aja.
apa nggak baik? Ya baik. Wong kitab itu sudah bisa didapat dari setelah dicetak, dari percetakan manusia di dunia. Kenapa tidak boleh? Kenapa nggak baik? Apapun sebetulnya kalau sudah ada pernyataan bahwa manusia satu-satunya makhluk yang paling sempurna, tentunya apapun makhluk Allah, berupa apapun makhluk Allah tidak akan bisa. Tidak akan bisa menghilangkan, apalagi menghilangkan terlalu jauh lah. Jadi bahasa sempurna itu sudah nggak ada salah, lagi saja, kurang dikit bahasa Indonesia itu nggak ada. Tapi mereka apa? Keberkecaan manusia ini untuk mengenali kondisi sempurnanya. Bagaimana cara belajarnya? Pada siapa harus belajar? Makanya dalam perjalanan manusia sekarang ini, di mana sekiranya kesampaianlah utamanya ya tujuan Allah memberangkatkan manusia, juga ibu atau orang tua yang mengasuh anak, di situ juga ada bahasa amanah, di mana perjalanan mengasuh anak mulai dari lahir sampai balik, karena ketentuan agama Islam itu balik menunjukkan si anak sudah dewasa, sudah mandiri cara hidup, di mana sekiranya tidak bersandar selain dan menciptakan, karena ibu bapak sudah dibatasi. Karena setelah nanti keberangkatan dewasa, tentunya akan membangun rumah tangga, meminang, melamar, amanah lagi. Jadi sebenarnya amanah itu yang mana yang didahulukan? Para hadirin yang dimuliakan Allah, Allah itu sangat membanyakan pada manusia ini. Makanya perjalanan utusan aja sudah nggak nambah hitungan lagi. Allah sudah hitungan 25, nggak ada hitungan berikutnya sudah. Ini tanda bukti keberangkatan setelah pernyataan tidak menambah hitungan urutan lagi, yang dilahirkan setelah itu seperti kita sekarang ini paling untung diurus langsung oleh Allah. Kan di Al-Quran itu ada pernyataan tadi, Allah lebih dekat dari segala macam orang. Ada urat nadi, ada urat leher, ada urat sirkulasi darah, lebih dekat dari itu. Nyata bahwa manusia itu diurus langsung oleh Allah. Para hadirin yang dimuliakan Allah. Jadi kalau manusia hanya sebatas mengandalkan raga jasmani, dia jelaskan bahwa ini tidak ada kekalanya, masih akan menghadap terbenam. Ya kalau terbenam matahari masih terbit lagi itu, tapi kalau ini tidak terbenam, kayak kuburan masal di Aceh, nggak akan bangkit lagi udah. Apalagi amanah-amanah sekian banyak sudah tumpuk, sudah menggunung. Mungkin kalau bisa ditampakkan lebih besar daripada Gunung Jawa Timur, Gunung Semeru, begitu. Amanah yang sudah kepada manusia ini. Para hadirin jadi dimuliakan Allah. Jadi kalau manusia ini belum sanggup berangkat menghadapi dirinya, gitu. Apa iya sih perjalanan sudah
sebatas itu mengenal Allah. Dari belajar kitab, musiknya Islam, ada praktek sholat, terus sekarang diabadikan, ada takbiratul ihram, ada salam. Ada mengabadikan itu. Nah, Islam di Indonesia ini kan setelahnya dari perjalanan Islam yang dibawa oleh orang-orang Arab. Masa itu sudah jalan. Seperti perjalanan masa beliau Rasulullah dan sahabat-sahabatnya. Pada suatu waktu itu ada lomba. Semua sahabat, nggak hanya 4, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, banyak sahabat waktu itu mengikuti sayembara sholat untuk khusyuk, karena yang khusyuk dapat hadis surban beliau Rasulullah Muhammad. Sayyidina Ali mulai kecil ikut beliau Rasulullah sampai ambil mantu, dijodohkan dengan Siti Aisyah, putri dari Fatimah. Dia putri dari Fatimah, dari putri Aisyah. Khusyuk dari awal takbiratul ihram sampai 1 rakaat, bangkit lagi untuk berangkat, selesainya 2 rakaat. Setelah tahiyat akhir disertai ucapan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad. Dan waktu tahiyat tinggal Muhammad nyambung ke surga, itu gugur. Nah, kalau kita umat yang sekarang hanya sebatas lancar kalimat sholat yang dibaca cuma masa kecil, kemudian menyebutkan hanya sebatas itu sampai di situ. Nggak ada sayembara, hadiah mau ambil sendiri, paling tidak sudah nggak punya sanksi karena sudah aktif waktu yang 5 hari semalam. Ada yang ambil pahala, ada yang mengambil hadiah untuk jadi penghuni surga. Siapa yang mengadakan sayembara? Ayolah, gimana sekiranya benar-benar mengakhiri, tidak mempersembahkan Allah. Mereka ini dari al-alat, darah putih yang suci. Sebetulnya cara proses jalan itu kan sucinya yang diberangkatkan, maka putihnya mengkristal. Ini ribetnya, kagak ini ribet. Nah, kalau bahasa ribet ini, ya mudah lengket ya mas ya. Kotoran, debu-debu, jenis apapun yang mudah. Para hadirin yang dimuliakan Allah, jadi manusia ini kalau hanya sebatas menggunakan raga ini, walaupun ada potensinya menengok. Jadi kalau nggak mau dikatakan sebagai anak kecil, mestinya dalam perjalanan dewasa bukan harus bakat karena hitungan usia dan pertumbuhan fisik bukan itu. Jadi perjalanan dewasa itu lahirnya dirinya sendiri. Gitu. Nah, kalau memperingati hari kelahiran ini, yang tahu kalau tidak memberikan doa kan ibu, bapak nggak tahu, apalagi yang bersangkutan. Jadi kalau sanggup perjalanan dari masa kecil, selesainya kemudian di situ terangkat ucapan selamat tinggal wahai masa karena itu ini masa katakan apa? Main-main. Selesai berangkat bangsa remaja. Ini ada main-main kita. Makanya dalam perjalanan sehari-hari manakala remaja sudah dalam bersolek kita. Gimana sekiranya kalau siapapun yang mengundang udah simpatis. Kita nggak mau menunjukkan nilai rendah dengan
bentuk, nggak ada cewek, nggak ada cowok, suka bersolek. Jadi sekolahnya kan nggak mau, nilai rendah. Maka kalau dewasa itu lahirnya batinnya, agak batin, itu yang tauhid. Itu nggak ini setiap hari raya seperti kemarin, maaf lahir batin, tapi batinnya sendiri gak mengaruh di mana? Yang sambil batin itu jadi saudara. Kalau nunggu saudara dari bapak, dari ibu, wah, yang berangkat dari bapak ibu bisa bermusuhan. Tapi dalam kondisi seusia sekarang ini, kalau sanggup berangkat dengan batinnya, percayaan hati, apalagi mulai dari usia balik usia 13 tahun, lebih dari berangkat sebapak seibu. Jadi keberangkatan baik itu yang syariat, tariqat, hakikat dan ma'rifah gitu. Semuanya itu dilihat oleh Allah. Siapa yang sudah berangkat dengan sucinya, dengan putihnya, menghadap dirinya, dilihat. Dari situ kalau yang sanggup, bisa menghadap dirinya sendiri, punya jalan resmi sudah menuju Allahnya. Makanya ada hadis kecil itu ada anggapan man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Wa man arafa rabbahu ajza nafsahu. Wa man ajza nafsahu faqad arafa qudratullah. Siapapun yang sanggup mengenal dirinya, yang sanggup mengenal dirinya itu tahu jalan menuju Robbi. Bukan Allah pencipta masih. Yang menggerakkan jalan kandungan, roh. Yang menggerakkan dalam kandungan. Pakai sekarang cepat saja. Yang punya aktif. Kalau sudah berangkat dengan Robbinya, akan mengenal dikir tidak berdayaan. Ya tanpa itu nggak bisa apa. Makanya mana Allah selalu tahu, ajizan nafsahu. Jadi kalau sekarang ini masih belum nyambung, lalu kapan lagi? Di bagian sudah nyambung, mengenal dia menggerakkan yang memang yang punya bagian dipercaya itu yang sudah tanpa aktif menggerakkan jalan dalam kandungan itu. Itu bahasa Arab kan, filosofi dalam Arab, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Siapa yang tahu jati dirinya, punya jalan mengenali Rabbinya. Maksudnya itu yang menggerakkan dalam kandungan. Kalau sudah mengenali itu, keberadaan yang ada, hidupan usia, perubahan fisik, ya kan itu. Dan dia kan yang menggerakkan itu sudah selesai setelah SD, ya nggak pakai sekarang. Man arafa rabbahu ajza nafsahu. Siapa yang mengenal, yang menggerakkan Rabbinya, ya dikenal Rabbi, maka mengenal ketidakpercayaannya. Siapa yang sanggup mengenal, tentunya di situ bisa merasakan bahwa karena ketidakberdayaan itulah manusia ini, bentuk raga ini yang punya bagian di manja. Ya kalau sama manusia, sama-sama makhluk, cuma bermanja-manja kan. Saya ini dimanja. Makanya waman ajza nafsahu faqad arafa qudratullah. Kan tahu kekuasaan Allah memberkati kita dengan suci dan putih. Kalau sudah kepakai, maka akan memvariasi bentuk putih hidupnya pikiran, bentuk putih hidupnya penglihatan, bentuk putih hidupnya pendengaran, sampai perjalanan raga bergaul di dunia.
Tidak bisa kalau cuma setelah belajar kita mengungkapkan hanya pengakuan, hanya formalitas. Ini kayaknya saja. Ada wujud, semuanya saya wujud. Jadi tentang amanah yang dia Allah ini, tidak usia kita masing-masing ini, ayolah cepat-cepat kenali. Jadi walaupun ini di kondisinya tidak punya daya, karena di dalamnya ada posisi aktif, ikut gak takut. Yang aktif itu jadi dikenal dan menggerakkan, dikenal gaib, roh. Dan bisa mengatakan insun kata Jawa. Ya ini masyarakat, yang bergerak ya pikirin bahwa dia nggak bisu. Saya. Tapi yang menggerakkan yang aktif, yang di dalam putih dan biji itu. Ini belajar huruf kan, jadi kalau mengenal ini, huruf yang dipelajari raga isi. Bobot namanya kalimatnya. Para dirinya dimuliakan Allah. Jadi kalau alam dunia sudah kayak sekarang ini rata-rata misalnya Indonesia yang di daerah Aceh sudah mengalami bencana kayak itu, nggak salah menyebutkan itu ujian, cobaan, bolehlah yang itu hanya penafsiran. Tapi kalau mau istilah bahasa riset akan diambil. Kalau mau di riset, manusia dari apa yang ada alam dunia ini bentuk sehari-hari sudah bentuk ini. Biasanya dibentuk raga jasmani, ditambah nama untuk panggilan, mulai dari ibu bapak membutuhkan memanggil, karena cuma bisanya pasang aksi. Ya makhluk-makhluk Allah, bumi yang diinjak juga hidup. Semua hidup. Karena hanya bisa pasang aksi, terus alam bereaksi. Gak mampu. Masa gak mampu. Ketika manusia berangkat dengan bahasa yang terimakan ibu bapak, kasih sayang, wanti-wanti kata Jawa itu, hati-hati itu pakai. Berarti manusia itu hidupnya bukan sebatas pasang aksi gitu. Nggak ada seperti apa yang kita lihat sekarang istiwa di Aceh. Apalagi bisa sambung rasa hidup dengan Allah. Karena Allah mendahului pernyataannya lebih dekat dari segala uratnya. Kalau sudah nyambung rasa dengan Allah, apa iya sih makhluk-makhluk yang ada di dunia ini itu loh, akan mencelakakan manusia? Gak. Jadi mestinya manusia itu mulai dari balik, karena dengan ibu bapak sudah ada batasan balik, di situ ada pengawal waktu dan aktif, bersanggup melahirkan dirinya sendiri sejatinya. Tentunya akan merasakan senang yang tidak ada putusnya, senang yang tanpa batas, tanpa faktor. Di peluang ini nggak perlu kita kejar. Karena keberangkatan ini nggak lepas ya. Hablum minallah wa hablum minannas. Itu bersama, setiap saat itu bersama. Nggak bisa masing-masing. Nanti kalau sudah sholat, itulah namanya hablum minallah. Setelah kumpul-kumpul kalian di rumah sekarang ini baru ini disimpulkan hablum minannas. Selama di dunia keberangkatan hablum minallah hablum minannas itu jalan sama, berangkatnya bersama, betul. Dalam berjalan satu waktu. Gimana sih kiranya keduanya itu bisa dinikmati? Dan kalau dipisah, betul. Sekarang hablum minannas, kita merumuskan sesuatu, sudah sampai sepakat, sudah. Oke. Nah, kita punya
waktu digunakan untuk hablum minallah. Ya sudah, kita ngadap sudah sampai selesai berapa lama. Kok sebentaran menghadap dengan Allah, hablum minallah dengan hablum minasnya. Padahal dalam hal kesulitan apapun nggak lepas memintanya kepada Allah. Tapi pada kenyataan menggunakan waktu ini pertalian antara hablum minallah dengan hablum minas, untuk hablum minallahnya itu lebih dikit. Banyak hablum minasnya nggak begitu mestinya. Makanya perlu untuk Islam ini kan dengan petunjuk begitu konkret sudah. Yang manusianya itu nggak ada kesulitan kalau mau mempelajari. Jadi untuk sekarang dia jangan mau dipelajari apapun di siapapun jangan mau. Tapi anda semua ini jangan dipelajari. Kalau dipelajari jangan terkungkung di situ aja putaranya sudah. Doktrin namanya kan, kalau dipelajari ternyata sugesti sesuatu sudah nggak punya apa-apa sudah. Tapi kalau tidak berhenti belajar, mungkin yang ada di situ akan ketemu semua nanti. Kalau sampai tidak ada yang tersisa, nggak sulit nyatanya ketemu dengan penciptanya, pencipta semuanya. Ini sudah sehari-hari. Jadi walaupun bentuk kayak ini raga manusia, kalau dibanding semua makhluk masih idealan manusia. Sehingga alam dunia kita pandang ini belum apa-apa. Masih karena indah, dari bentuk wujud manusia sejatinya. Alamnya luas, masalahnya bukan matahari, nur. Cahaya. Dia begitu masuk pertama mengenal itu ada cahaya. Terus masuk lebih jauh lagi di situ nur rasa. Masuk lebih jauh lagi di situ Nur Muhammad. Itulah sumber. Dan semua makhluk. Keberangkatan tumbuhnya, terciptanya semua makhluk dari Nur Muhammad. Itu penilaiannya ya Nurullah. Allah sendiri yang memberangkatkan. Balik lagi kalau ada permasalahan amanah itu lagi. Jadi nyatanya amanah itu hanya simbolis saja kan. Enggak ada, tetap Allah sendiri yang mengerjakan. Ada ungkapan dalam Quran la ta'budu sinatun kerja terus menerus tanpa ada istirahat sekejap pun. Apa sih kesibukan Allah? Memperkerat nafas sehingga jadi hitungan usia dia tahun tambah berangkat tuh membenahi terus kita akan untuk raga berubah-ubah sampai nanti seperti perjalanan fisiknya yang sudah berbahasa kaki ini kayak apa? Tapi kita yang direnovasi ya digarap dan dibentuk nggak bisa nyambung rasa. Kalau rumah direnovasi jenisnya itu alat bisa kedengaran ke tetangga. Ini raga. Ya mestinya manusia ini raga. Raga manusia lebih bagus dari semua makhluk. Raga manusia. Ini manusia yang mana? Manusia yang mana? Ini raga aja ini. Raga. Manusianya yang mana? Ini. Jadi yang bersangkutan belum mengenal kayak mana? Kata Jawanya dalam bergaul jaluk diwoki itu gimana? Nang wong dhewe sing wong irogone sapa belum ngerti. Yang mentradisikan atau yang diwisahkan dengan apa yang dipelajari masa kecil. Jadi lanjutlah. Tadi mikir-mikir sambil renung-renung tengah perjalanan, mulai dari awal belajar sampai sekarang belum ada kesan-kesan kayak apa sih walaupun disebutkan tetes ukuran madu ambil ibadat itu rasanya dulu dengan perjalanan menghadap kepada Allah dengan cara itu. Kalau memang iya dari Allah, kenapa untuk umat sekarang dipersulit sehingga pada gak kesantaian. Terus diangkat pada pemikiran ini sampai menemukan ungkapan apakah ada cara lain. Itu. Oh ada. Makanya di situ tumbuh perjalanan Thariqah.
Nggak ada Tuhan lain. Terus ada hakikat, terus ada ma'rifat. Jadi kalau para wali di Sunan seperti perjalanan Sunan Kalijogo dan lain-lainnya, terus mempermasalahkan yang hidup sekarang ini dengan perjalanan adanya perselisihan sengketa antara Wali Songo dengan Siti Jenar. Ya kita ini lahirnya baru sekarang, Bang. Baru sekarang. Gak punya modal, jelas gak etis lah. Kalau orang sekarang ini mempermasalahkan keberadaan beliaunya. Beliau itu sudah selang 750 tahun sekarang ini. Andaikan yang hidup sekarang ini sebagai saksi perjalanan beliau. Yang namanya Wali Songo itu kan hitungannya 9 tambah Siti Jenar, yang beda dengan yang 9. Yang lain berarti pengikutnya. Andaikan yang kumpul malam ini sisa-sisa dari perjalanan umat-umat beliau, pengikut-pengikut beliau, membicarakan betul gak etis. Karena sebagai pengikut, yang kita itu pemimpin, apa kok bermasalah kita nggak tahu. Kita nggak tahu. Nah, yang sekarang ini aja, yang masih tersisa. Raga punya peluang itu. Kita belum mulai membedah diri, ada apa aja sih sebetulnya keberangkatan kita ini. Apa aja sih kalau Allah itu menunjuk manusia yang dipercaya mewakili hanya cuma sekedar rasa enak sedikit, sengsaranya lebih banyak, apa cuma itu? Ayo. Makanya tolong gimana setelah malam sekarang ini boleh betul-betul terangkat jadi semboyan. Saya tidak harus mempermalukan Allah. Saya harus berangkat untuk bisa mengawali, bisa mulai sampai jelas untuk menyaksikan diri sendiri. Klop dengan kalimat syahadat yang dipelajari. Kalau bahasa Arabnya, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bagi bangsa Indonesia di situ ada terjadi. Saya bersaksi sesungguhnya saya, ya, itu yang mana, itu tiga sayanya. Sampai itu masih dalam kondisi fitrah. Jadi kalau sekarang nggak dikejar mengenali saya sesungguhnya, ya selamanya, betul. Setahun sekali untuk kembali pada bayi baru lahir setelah hari raya atau menjelang sholat Id paling akhir rencanakan sebulan puasa Ramadan baru merekam zakat fitrah seolah-olah seperti bayi baru lahir. Jadi kalau sanggup mengenali sisa perjalanan hidupnya ini gimana pikirannya masuk ke dalam biar nyambung. Ada senjatinya yang punya suci, yang punya putih, yang alamnya beda, nggak ada hujan di situ, nggak ada panas di situ, berarti tak lekang karena hujan tak laku karena panas, tak laku karena hujan, tak lekang karena panas. Nah sekarang ini berarti berkesantungan. Ini ikuti aja loh, kita berarti bernafas lah. Andaikan diajak komentar terus dibahasakan, ya Pak, kamu masuk di kemana sih arahnya? Boleh aku ikut? Ikhlas. Ya kan nanti yang sanggup, ya, tentunya akan tahu. Jadi kalau kerjasama dan masih aktifnya 5 waktu, kita kenal kan? Ada zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, zuhur lagi, ditambah salat-salat sunat. Kalau yang ada di kitab bisa dibeli itu, surat hajat, tahajud, istihara, surat taubah sudah ada, tapi belum pernah, salat
usolli sunatan lirru'yatin Nabi belum pernah, usolli Muhammad sahabat Rasul belum pernah. Itu kata. Karena di kitab-kitab itu sudah dijelaskan. Sholat jelas. Bagaimana aku sholat kepada Rasulullah. Nah sekarang belum pernah sholat. Usolli sunatan lirru'yatin Nabi. Minta langsung kepada Allah karena memang tadi sudah dijelaskan bahwa umat sekarang diurus langsung oleh Allah. Gimana sih ya Allah sebetulnya Rasulmu itu sholat gimana? Artinya umat sekarang ini udah berdiri usolli sunatan lirru'yatin Nabi. Itu aja belum mulai. Apalagi bukan ulama, hanya sebatas menghafal dan dipelajari masa kecil. Para kiai, ulama sekalipun itu masih belum. Dan maka dipelajari dunia sendiri belum mengenal. Dia kalau hanya sebatas mentok di doa, di huruf, di antara harfiah. Nah sebenarnya hamba ini Allahnya yang dibuat tambang sulam. Apabila sudah rasa mencekam, menakutkan, sudah rasa nggak enak, sudah memelah, sudah merengek, sudah pada Allah. Diberi aja sudah katanya pulang sudah. Kan Allah yang dibuat tambang sulam nggak gitu. Gimana kiranya perjalanan jalan ke Allah dengan semboyannya orang Nasrani lah. Orang Nasrani itu banyak semboyan. Aku ingin selalu bersama Allah. Aku ingin selamanya dipakai Allah. Itu semboyannya orang Nasrani. Itu. Ya kalau ada yang sanggup tanpa sebatas berhenti di semboyan, langsung betul nyambung, sudah berkondisi, memang selalu bersama Allah, selalu dipakai oleh Allah, dirinya tahu, gak ada ego. Aku bisa milik ini, milik itu, gak ada. Padahal di Quran ayatnya ada. Seperti pernyataan semboyannya orang Nasrani, ini selalu bersama Allah. Di ayat Innallaha ma'ana. Udah. Aku ingin selalu dipakai Allah dan la haula wala quwwata illa billah. Ada. Makanya kalau masih sebatas mengenal harfiah atau tersurat, ayolah mulai malam sekarang gimana pikirannya berlanjut mengenai tersiratnya. Terus apalagi sampai baca tersuratnya. Jadi seperti tersurat terus. Sudah tidak berhenti Quran dibaca itu sudah tidak berhenti. Jadi pada kenyataannya tambahin umat hitungannya tambah banyak, sedangkan tambah amburadul. Jadi tugas mewakili Allah, gimana sekiranya suasana damai sehingga perjalanan walaupun di dunia sudah bisa terasa surga, ini gimana? Dia manusianya sendiri. Itu manusia itu sudah orang yang paling sempurna, kan dari bawah ke atas. Jadi sampai mengenal itu, nyatanya kaya itu hati, rupa yang akan jadi cantik tampaknya hati, luas itu hati, setia itu hati, jujur itu hati, semuanya sudah. Karena itu kepegang dalam bergaul di dunia ini, gak ada sudah, yang digali itu tidak jadi saudara, terus akan tumbuh rasa tergeta, ya gak bisa, sudah, akan jadi rakus, ya bisa. Karena hati itulah semayanya mutmainnah kan di situ, rahmat kan di situ. Jadi orang semua itu ada di situ sudah. Dengan sebatas perjalanan saja dengan kita dipelajari, selalu dihimbau, minta rahmat, mengharap rahmat, nunggu rahmat, sampai nanti punya anak diberi nama rahmat. Sampai tutup usia nggak kesampaian menikmati rahmat. Ya, rata-rata manusia itu utamanya kalau sudah berangkat mulai punya anak, nggak ada. Namanya orang tua tidak menginginkan jadi anak yang soleh, kalau laki-laki, solehah, kalau perempuan, nggak ada. Kalau namanya itu tidak menginginkan punya anak kayak gitu.
Nggak ada yang tidak menjalankan amanah pengakuannya. Bagaimana? Maka bisa jalan amanah dari keberangkatan dirinya sendiri sebagai orang tua belum mulai. Mengoreksi aja, mendingan aja. Kalau keberangkatan dari balik itu sudah betul-betul sudah berangkat dengan sifat Allah ya guru binafsi, siapa belum gitu. Karena ada sifat ya guru binafsi. Makanya Allah memberakatkan sifat wujud berangkat dengan roh kudus. Sifat kita berangkat dengan sifat ruhullah berangkat dengan sifat kata, sifat kita. Ruh syarul alam berangkat dengan sifat baqo, sampai hitungan itu menjadi hitungan bentuk raga ini. Jadi raga ini kayak sumber sebetulnya. Jadi kalau wartawan biasanya mencari narasumber, mestinya untuk mengenal perjalanan tumbuhnya kitab-kitab itu, narasumbernya ini yang mana? Kan raga ini, andai kan Allah yang menciptakan raga ini, ya nggak ada kan pakai kertas. Nggak ada pensil. Nah, inilah, udah. Ini dia secara wartawan mencari narasumber ya harus tahu mestinya. Nah, cari narasumbernya, lu punya kita-kita ini kan bentuk raga jasma ini. Ada kan Allah yang menciptakan raga ini, nggak ada. Kita bilangan kita kayak itu nggak ada. Makanya terus ada pendidikan formal, sekolah dasar, ada kelas-kelasnya 1-6 dapat ijazah untuk SMP. Itu kalau sekolahan sudah dilanjut diganti anaknya, bapaknya harus mengenali klasifikasi. Gitu. Kelas kaki mana, kelas perut mana, kelas dada mana, kelas kepala mana. Biar dari berangkat hanya ngatasi anaknya, tidak bermodal berangkat dengan kelas kepalanya, kan gitu. Mungkin anaknya juga mau kelas kepala, anaknya dibentak dan sebagainya, gimana? Bisa yang bisa diterima. Para hadirin yang dimuliakan Allah, terlalu jauh lah kita membicarakan yang lain-lain di luar keberadaan kita, rasa di mana. Keberangkatan usia ini terlalu tambah. Rasa apa yang didapat hanya seperti kemarin-kemarin aja loh kan? Peningkatannya dapat. Usianya meningkat. Dari tahun kemarin berapa bilangannya? Sekarang jadi berapa? Perjalanan hidupnya masih bahasa lama. Mestinya ya ada peningkatan lah gitu loh. Perhadirin yang dimuliakan Allah. Jadi kalau manusia itu makhluk yang paling sempurna, tumbuh salah dari manusia itu nggak ada. Ada kan yang bersangkutan lebih dulu mengenali betul wujud sempurnanya. Ya, karena nggak mau mengenali ya otomatis lah. Soalnya kan manusia itu tidak mau mengenali kondisi bentuk kondisi sempurnanya. Ini satu sama lain dapat hujatan dalam itu, bukan selalu menghujat satu sama lain, menyalahkan yang satu, menyalahkan yang satu, enggak. Karena kondisi manusia itu sama-sama betul sebagai makhluk yang paling sempurna. Ya, kalau kalimat sholat sudah punya Islam itu sudah mulai dari takbiratul ihramnya, khususnya adalah duduk di antara dua sujud atau dapat Rabbil Firli. Sudah minta belas kasih ampunannya, warhamni, minta pemberiannya. Dan kalau disebutkan atau dirujukkan pemberian yang akan datang sekarang ini, seberapa? Itu hanya keberangkatan dari yang sudah diterimakan tanpa diminta itu ya. Alhamdulillah, wajiburni, berilah keluasan. Ya selamanya, di alam dunia ini sudah jelas, alam jelas sempit. Allah menciptakan alam dunia ini hanya untuk dihuni oleh makhluk-makhluk ciptaan Allah. Derajatnya itu, kalau harganya nyambung pada yang lebih tinggi,
maulanya di atasnya, gitu loh. Itu tentu. Kalau sudah itu kebawa dalam pergaulan, berangkat dengan batinnya, ya semua orang itu menghormati. Merespon kapanpun datang, kapanpun mau pandang, gitu. Nah, ada ungkapan warfa'ni. Berhuli warhamni wajimurni warfa'ni warzuni, minta tambahan. Ya semuanya kalau bahan disempat dirujukkan keluar, ya komersil sudah, betul. Warzuni itu ya itu perjalanan usia jelas sudah menjadi hitungan perjalanan nafas, dari bentuk perjalanan nafas jadi hitungan usia. Sekarang masih belum vakum, terus sudah banyak masih, betul. Modal itu banyak. Warzukni itu sebanyak masih. Kalau itu pada komersial materi yang adil Allah, jangankan tampak ada yang kaya yang miskin. Kamu sendiri yang minta ini belum dikasih, belum ada tambahan. Padahal sudah warzukni sampai dibuat wiritan nggak berhenti berapa bilangannya, sudah. Tetap aja ukur-ukur sebelum berdoa. Itu yang kapan Rabbi warhamni wajiburni warfa'ni warzukni wahdini, petunjuk kan ada. Kalau yang dipelajari kan mata pelajaran kurikulum. Mestinya kalau sudah mengenal itu bisa menyebut, oh jadi yang aku pelajari masa kecil, belajar kayak ini sampai jadi S1, S2 dengan jurusan masing-masingnya masa kuliah itu bisa menyebutkan. Waktu ini apa? Wah sini, kalau sudah semuanya itu berjawab, ya bisa jawab ya di dalam sejatinya. Makanya raga ini cepat-cepat lah, betul. Nengok ke dalam, masuk ke dalam, betul. Untuk wah netral, betul. Nah kalau sudah melihat raga ini ada hati daging, sewa pun punya kalau di situ, betul. Tapi kalau raga batin, hatinya itu berguna untuk nyambung saudara, untuk mengenali keberangkatan kaya yaitu tampan cantik yaitu kenapa itu Asia? Kalau ucapannya, slogannya, bacaannya sudah mulai kecil sudah. Rabbi ufli warhamni wajburni warfa'ni warzukni wahdini wa'afini Asia wa'fu'anni. Ingat dari situlah masuk mengenali alfiyah. Alam netral itu bahwa Allah selalu mengampuni untuk sejatinya. Makanya raga ini itu loh, penuh Allah sekarang sudah. Pikiran gak berhenti seorang buruk sangka sampai gak rukun dengan tetangga, malah dengan saudara pun sudah gak akur. Gairah. Para hadirin yang dimuliakan Allah. Nafas itu keberangkatan untuk manusia sanggup merasakan nikmatnya nyambung hidup dengan Allahnya. Gak ada kehabisannya. Lebih dulu Allah punya pernyataan yang dipelajarkan mulai kecil pada tersurat. Ada sa'alaka ibadi andi fa'indi karim. Katakan Muhammad, siapa di antara hambaku bertanya aku lebih dari urat lehernya. Saya bertanya lagi tidak. Bukannya ini mulut dengan kalimat, ada orang bisu, bisa dengan mata. Apa dia bilang, ditunjukkan ini, bisa gini, bisa berkata bukan. Satu kaset ada ke walaupun orang bisu buta tapi gak tulis, punya kaset lagu-lagu enak hilang ketinggal bersantai karena ini kasetnya dengarkan telinga dimutar buka tahu begini juga. Jadi gak hanya sebatas kalimat lah, iyalah
Karena keberangkatan di Suratul Baqarah itu semua adalah ada. Makanya setelah Fatihah buka maksudnya untuk mengenali sejatinya itu biar beda. Makanya setelah Fatihah itu Suratul Baqarah. Di ukuran manusia itu biar gak beda dengan sapi ya begitu kan, hewan maksudnya biar beda. Dia buka pasti ada apanya. Para hadirin yang dimuliakan Allah. Jadi yang ada ini cuma amanah. Karena kita manusia gak punya jaf modal, bapak ibu gak ikut andil. Waktu yang disiapkan itu milik Allah juga, kan? Tapi jangan sampai satu rugi berjalan hidup ini. Kalau Allah tidak bisa dirugikan, karena memang milik Allah semua. Tapi yang kembali kepada Allah kan sucinya. Yang diterima Allah itu ibadahnya atau penghambaannya manusia itu kan sucinya. Jadi mestinya seperti pohon kelapa gitu. Manusia sudah kita landaskan dari dengan amanah ibu bapak balik itu. Ya itu sepertinya ya pohon kelapa itu sudah. Jangan kalah dengan itu. Ambil ibarat itu sudah. Perjalanan hidupnya nggak ada cabang-cabangnya. Apa yang ditanam kayak gitu bisa tumbuh, sudah dipetik buahnya nggak ada beda, kembali pada itu kelapa isi air. Tapi aslinya air kelapa bukan itu. Disumbat dulu, dibuang tempurungnya sampai dibelah 4 terus itu ada putihnya santannya itu. Santan itu bisa diproses jadi minyak kan. Makanya ada lembar Jawa itu santan itu yang kelapa cukup sakmonten atau kaulo. Ini dah putih yang engkau berangkatkan masih utuh ya Allah. Mestinya kan gitu. Nah, itu nggak ada yang sanggup mendahulukan, mengenalkan kondisi manusianya bahwa bentuk raga sudah kayak gini, tapi di dalamnya ada ininya, sanggup berangkat sudah dengan hati dan jiwanya, mestinya. Ya untuk angka yang dipelajari karena sudah ada bukan gelarnya didahulukan, berkumpul, merumuskan struktur mintaknya di atas dulu. Bukan itu, mestinya jiwa dan hatinya. Jadi jangan untuk kumpulnya jiwa dan hatinya kita kumpul. Jadi hati itu untuk menemukan satu ikatan erat. Cuma sepakat bulat yang sudah jadi keputusan tidak sulit untuk keberangkatannya. Kenapa? Karena di situ ada jiwa masing-masing di struktur itu sampai dengan jiwanya sudah menjiwai. Para hadirin yang dimuliakan Allah. Islam ini sebagai permen mestinya. Apalagi di Indonesia sudah 90% sebagai pemeluk agama Islam. Pada kenyataannya sampai sekarang sudah ada tayangan TV, ujung-ujung pembunuh Islam masih belum bisa berdamai di mana yang bawah. Apa yang bawah harus menunggu yang atas belum damai? Ya udah dulu. Kalau sanggup masing-masing dulu mengenali jati diri orang dengan sendirinya dan dengan sendirinya suasana itu. Kenapa? Karena dalam biologi itu sudah dijelaskan kalau laki-laki bukan hanya karena sarana kelamin, itu adalah bentuk idealnya. XI, kalau cewek atau perempuan ada XX di pertemuan antara keberangkatan lain jenis sudah kumpul terus membuahkan loh perjalanan perhajaan kalau X yang dari laki-laki termasuk ke perempuan akan yang dikandung itu mesti cewek kalau A yang dari laki-laki itu masuk ke X jadi anak laki-laki itu sudah berarti kalau pembelajaran di biologi itu sampai bentuk raga ini sudah ada antibodinya, tidak ada. Jadi kalau sanggup berangkatan
hati-hati mulai kecil udah kepakai gitu ya. Tentunya nggak tumbuh rasa rakus gitu, sama kan. Nah karena itu penyakit, karena dia dalam warga ini ada antibiotik juga. Dia kenapa orang yang kata hati, tumbuh rakus, berambisi. Tumbuh angkara murka, karena egois gitu ya. Semua perpecahan, perselisihan, takut membunuh, karena emosi, gitu ya. Karena diri nggak dimuliakan Allah. Sangat disayangkan waktu yang singkat hidup di dunia ini, terus nanti nggak kesampaian, mengenali dirinya belum, hanya sebatas mempelajari kitab, sudah menunjukkan menghadap kepada Allah, sudah tunduk kepada Allah. Kalau tunduk kepada Allah ini gimana? Memberangkatnya mempertahan perjalanan, coba ingat perjalanan awal. Katakanlah belum berumah tangga, apa itu melalui pacaran, apa mau mantan anak, misalnya mempertahankan itu, suasana itu sudah nggak mampu dengan ini sudah. Bagaimana akan bisa bermesraan kalau banyak faktor? Wah, kalau masih pacaran itu lah, mau ngapel. Tapi gimana sekiranya kehidupannya tidak mempersinggungan kekasih? Dijangan ini hati-hati itu. Sekarang itu enggak ngaji. Itu tidak dikasih, nggak diambil itu. Nggak sanggup kembali. Sudah dilalui. Apalagi kembali pada masa suasana baru lahir. Mana yang mengasuh, di situ senyum, ada tertawa. Andaikan sekarang kembali kita sudah bisa berpikir, bisa menyebutkan kalimat apa yang kamu angkat. Ya sudah. Masa baru baru lahir itu. Beda kalimat. Kalau sekarang bisa kembali, kita tidak bisa berpikir, bisa menyebutkan. Kalau masih bayi kan masih belum. Karena suasananya kembali yang saat usia sekarang. Gak mengharap, gak tahayul, bisa akan jadi masuk surga gitu. Ternyata walaupun surga itu nyatanya di akhir, suasananya bisa dirasakan sekarang, kan gitu kan. Suasana neraka, terang gak selesai, walaupun faham, selesai faham, gitu. Kalau bukan jadi penghuni surga, tambah lagi kalau enggak bapak-bapak di surga ada bidadarinya, gitu. Bidadari satu disuguhi emosi terus kok. Gimana yang bidadari yang surga disiapkan? Bisa. Memang di kulit akan jadi dari semua juga di situ. Itu namanya anak empat kamil. Kalau diberangkat, intinya kalau syahadat dari asyhadu an la ilaha illallah, simbol dari perjalanan insan kamil. Ini nggak bisa sesuatu lagi, sudah ditawarin ini sudah ada, sudah sembuh, sudah alhamdulillah. Bisa mulai pembentukan alam isim, karuseri, dibentuk budi-budi kayak apa, sudah ada. Orang ini sudah tahu. Dia berangkat sel-sel hidup sudah tahu. Alam isim, alam misal. Kemudian itu sudah dijelaskan pada waktu itu, dan dikenal beat, gitu lah. Ya kan sekarang kan beat-beatan. Jadi kalau kembali mengenal hal itu namanya beat ulang bahwa semua manusia untuk menjalankan kehidupan ini sudah resmi di beat oleh Allah, itu sudah resmi. Ini itu jangan hanya sebatas istilah. Ya baru tampak nyata Toriko bisa dari Indonesia ke Saudi Arabia, ya Toriko hanya kan misalnya jalan kaki gitu. Tapi Toriko kepada alamnya sendiri dalam sejatinya, dalam hakikinya sampai kepada alam ilahiyahnya ini kapan? Torikonya ke sana ini kapan? Bisa alam misal, dia tidak mengandai-andai, dia tidak takhayul gitu.
bahwa semuanya perjalanan terciptanya makhluk khususnya manusia, nyatanya itu Allah mempermisalkan dirinya dibentuk semua ciptaan yang ada di manusia yang dikatakan manusia sempurna itu. Sekarang jangan bersangkutan mau mengenali apa enggak. Itu ada alam roh. Karena sekarang dikitnya nyatanya mati itu enggak ada. Kalau mati yang dipelajari ternyata seperti berjalan masih cair sempurna telah diputus jadi itu maksudnya kalimat mati dipelajari. Bukan untuk membayangkan ada cerita mayat mau mengantar kerja apa? Dia jadi ketakutan terus itu ini, itu. Ini ada pengalaman baru. Terus ada alam wahidiyah. Terus ada alam wahidah. Terus ada alam ahadiyah. Alam wahidiyah itu alam kuasa. Itu semuanya sudah dikuasai kepada Allah. Makanya masing-masing ini tidak punya kuasa. Kulit, sebatas bentuk kalau gini ada kuasa sendiri. Makanya jadi antar keberangkatannya ini oleh wujud sebatas dengan sifat wujud. Di situ kalau Islam dengan tauhidnya ada pengenalan sifat manusia. Jadi kalau kita masuk pada alam manusia, alam kuasa, tidak ada peluang lain tinggal manusianya masuk dulu mengenali kalau kuasanya itu untuk mengambil modal menyelesaikan apa yang belum terselesaikan di alam dunia ini. Itu alam wahdah, alam penyatuan. Kalau penyatuan bentuk, ya ini ada kulit, ada daging, ada sampai pada tulang. Kalau penyatuan bentuk, kalau penyatuan hidup, makanya di sini antara dari kulit sampai ke tulang ini nggak ada pembatasannya, tapi ada batasannya. Batasannya kan hidupnya itu kan. Batasannya nggak ada batasannya. Ini Islam yang harus dijelaskan, dijabarkan di Islam. Sekarang hanya kita mengambil Islam, kita PP, cuma batasannya seperti ini itu aja. Sebenarnya Islam bagaimana, Islam sebenarnya bagaimana, gitu. Bagaimana gitu. Jadi kalau manusia seperti yang hidup malam ini, keislamannya juga lepas dari ritual, kayak diri, saja dan sebagainya, itu diundang oleh orang kutub. Di mana sekiranya kalau bisa mengenal Islam, bagaimana mau di sana nggak ada makanan kayak gini, suruh sedekah dulu, suruh buat gini, gimana? Kalau kan manusia juga kan. Kan kalau sudah manusia itu mengenali potensinya, powernya, Tuhan akan dibutuhkan orang kutub ya kan. Kenapa kamu dulu ngomong ada ibunya, ada ininya, kan gitu. Dibutuhkan ibunya bisa mengantar kamu untuk begini, yang ininya bisa mengantar kamu untuk bisa begini, kan tinggal gitu. Tapi kalau dilakukan hal kayak gini, wah membingungkan ya, orang kutub nggak bisa punya apa-apa juga. Baca mainan dulu, mana orang kutub berdamaian di sana dulu. Terhajirin dari meninggalkan Allah. Masih ada di mana? Kenapa? Kalau sanggup memulai belajar kayak gini, tidak akan sia-sia, gitu kan? Berangkat bisa hidupnya raga ini sudah akan menyatu dengan hidupnya batinnya. Yang mana hidupnya raga ini posisinya min, yang dalam plus. Keduanya itu tampak dinyatakan hidup oleh logika seperti bayi dalam kandungan punya gerak itu karena posisi X di dalam ada gitu loh, ada
Nah ini kalau sudah nyambung, sudah bentuk ada pinau-pinaunya untuk masuk pada asli pinaunya. Ternyata di situ ada titik, makanya berangkat dari dini itu, menurut kedokteran itu, firman itu sudah punya rambutkan jauh-jauh punya nyawa di situ, titik kan di situ. Pada hadirin yang dimuliakan Allah, sangat disayangkan. Kalau Mas Adi percaya yang waktunya relatif ini tidak keurus. Makanya untuk perjalanan khusyuk Mas, 5 waktu untuk Islam ini nggak bisa emangnya. Nggak bisa, itu nggak bisa. Nah gimana usia hari-hari mulut punyanya apa? Yang perlu kan yang dijadikan kan? Malah kecil kita. Ini kotoran. Belum kotoran kira-kira sampai 3 hari. Terus kata kitab yang dihafal oleh kecil, Soli Fardol. Ini bisa menjamin. Makanya hidupnya ini adalah sambung ada sejatinya. Tentunya keberangkatan selanjutnya tidak bahasa murni kan, yang terpakai juga. Ini punya bahasa aktivitas. Kalau datang mengangkat potensi aktif dan positifnya. Kerja di perusahaan itu ya hanya ngurus gaji, kapan naiknya, kapan kita aja sudah. Kenapa? Karena mereka tidak punya klasifikasi. Sudah sekian tahun Suriah, atau kerja di Suriah masih sebatas di bawah harian-harian lainnya. Kenapa harus menuntut gaji dulu? Kan jangan gitu. Wah, itu kondisi diintip gimana pikirannya, ganti pimpinan, jadi pimpin, jadi naik. Wah, Suriahnya mulai dulu masih di bawah harian-harian lainnya. Ya kan gitu lah, saudara. Ya, kalau sudah sekian lama kerja di Suriah, ya. Cuman Suriah ini kiranya boleh nggak kecil dulu di bawah harian-harian lainnya. Kita bukan kita berangkat untuk ambisi, enggak, karena juga berangkat kita punya semboyan kayak gitu. Dengan sendirinya, jawabannya kalau tidak akan berapa yang dibutuhkan masyarakat, tidak ada kembalinya juga. Masalahnya sekian, masih banyak terus dari dunia kurang, tambah lagi kurang, kan itu kan jawabannya. Hari Erwan. Dong, pasti boleh gue ngaji nama nganain dong. Temennya ngaji semua kok dia makan terus aja. Figur kok gitu. Mestinya kan umat ini jadi orang berikutnya ya. Saya tidak mau kan.